Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saat ini di channel yang berbahagia ini. Semoga pembahasan ini walaupun saya bukan ahlinya, tetapi saya memakai metodologi ahli atau mengumpulkan beberapa pendapat ya. Ada hal yang menarik ya dalam penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah ini atau tahun Masehinya adalah 2023, yakni perbedaan antara 1 Syawalnya. Cukup menarik bahwa perjalanan hidup saya 10 tahun yang lalu, saya menganggap bahwa metode yang digunakan oleh Muhammadiyah itu lebih pas ya mengena di hati saya, karena menggunakan metode hisab dan NU atau beberapa penetapan lain itu menggunakan metode ruqyah. Ternyata saya keliru ya memahami itu. 10 tahun ke depan baru saya menemukan jawaban ya, yang lebih tepat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang masih bingung ya di dalam jihad ini ya atau persoalan ini, maka coba saya rangkumkan ya. Mudah-mudahan perjalanan 10 tahun ini bisa dipahami oleh kita bersama. Yang pertama adalah untuk memahami ini kita harus memahami beberapa istilah ya, yakni hisab. Hisab adalah kalau kita lihat dari Google itu adalah perhitungan ya. Tunggu saya lihat dulu persisnya ya. Hisab adalah hitungan atau perhitungan ya. Secara matematis astronomi menentukan posisi bulan atau hilal di kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam umumnya ya. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan beberapa istilah jihad, yakni saya coba lihat lagi ya. Jihad itu dia sama persis dengan ijma ya, ada keputusan dari ulama, tetapi tidak semua jihad itu merupakan ijma. Oke, selanjutnya lagi kita bicara hisab udah. Ruqyah itu ruqyat ya, ruqyat atau bahasanya mungkin saya agak kurang inilah ya. Ruqyat. Tunggu. Oke. Kalau ruqyat itu adalah cara kita melihat hilal dengan teropong ya, dengan teropong ya. Oke, selanjutnya hisab udah tadi ya. Oke, kita memahami istilah lagi bahwa NU adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kalau Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita menggunakan beberapa istilah lagi. Hakiki ujul hilal, yakni ini yang digunakan oleh Muhammadiyah, yakni penetapan perubahan waktu ya, berapapun derajatnya itu nggak penting, yang penting dia udah berubah. Nah, seperti itu. Nah, kalau ilmu falak sama ilmu astronomi dalam perhitungan matematik ya. Coba kita akan bahas lagi. Apalagi ya, sidang isbat ya. Sidang isbat itu adalah saya lihat dulu ya, jangan salah, berarti penyuguhan, penetapan, penentuan ya dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis. Oke. Nah, oke, dengan memahami istilah-istilah itu, maka kita harapkan kita akan lebih mudah untuk merangkum sebenarnya apa sih yang terjadi ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi sebenarnya NU atau hakim ya, kodi ya kalau nggak salah namanya, kodi itu atau pemerintah itu ulil amri, ataupun yang dianggap ulil amri itu kan berbeda penafsiran ya. Itu bisa juga pimpinan dalam golongan itu juga ulil amri, memakai parameter yang berbeda sebenarnya. Ya, ini yang saya
ini yang saya gali ya, nah, sahabat-sahabat sekalian ya, kembali karena Muhammadiyah yang di Indonesia dan NU yang berbeda atau pemerintah yang berbeda dalam penentuan satu Syawal ya. Sebenarnya itu perbedaan daripada parameter saja ya. Sama-sama menggunakan hisab tetapi parameternya berbeda. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan hakiki wujul hilal ya. Jadi berapapun derajat bulan itu kalau dia udah pindah itu dihitung udah berubah ya. Sedangkan ya pemerintah kita ini terikat ya oleh Mabis ya. Mabis itu adalah saya lihat ya Mabis ya tadi ya, Mabis biar nggak salah ya, kita akan cek dulu. Nah sebelumnya Majelis Tajrih ya adalah lembaga ijtihad dalam satu organisasi tersebut ya. Nah, oke. Oke, saya ketik dulu ya. Mabis. Oke, kita lanjut ya. Mabims adalah kumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura guna mengusahakan unifikasi itu persamaan ya dalam kalender Hijriah. Jadi kita ini dalam negara ini terikat ya oleh kesepakatan yang kita bikin. Nah, kesepakatan di Mabis itu yang telah saya kumpulkan di beberapa berita yang saya baca di 2016 itu syaratnya itu dia hilalnya itu harus di atas 3% dengan elonasi itu 6,4 derajat. Nah, berarti kan parameter yang digunakan oleh Muhammadiyah sama-sama melihat hisab ya. Muhammadiyah menggunakan hakikat ujul hilal, sedangkan Mabims itu menggunakan parameter yang telah mereka sepakati, beda ya. Sahabat-sahabat sekalian, jadi sesederhana itu aja ya sebenarnya terjadi ikhtilaf ya, perbedaan memahami suatu hukum ya. Jadi sahabat-sahabat atau memahami suatu keadaan khususnya dalam ini adalah menentukan kapan waktu perubahan kalender Hijriah itu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, teringat ya kalau kita dalam memahami ikhtilaf itu teringat suatu hadis yang menjadi dasar pemikiran kita, yakni jika qadhi atau hakim itu memutuskan satu perkara dan dia benar, dia mendapatkan 2 pahala, dan jika dia salah maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Sahabat-sahabat sekalian, ini kalau dikonfrontir dengan satu Syawal itu haram tentu akan berbeda ya. Tetapi kita tetap ya melihat bahwa semua niat itu adalah niat baik ya. Dan sekali lagi ya, untuk yang kontra dengan keputusan Muhammadiyah itu tidak elok lah mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengikuti ulil amri, karena apa yang dijelaskan oleh ketumnya jelas ya bahwa mereka tidak menginginkan terjadi rezimentasi atau pemberlakuan satu mazhab atau pemberlakuan satu mazhab atau pandangan di suatu negara, dan itu sangat berbahaya. Itu kita sepakat ya. Dan saya yakin juga ya di bagian-bagian di Muhammadiyah juga ada beberapa, atau di yang tidak menyetujui juga jangan pula menganggap bahwa dengan perbedaan satu Syawal ini maka orang yang berpuasa di antara satu Syawal itu adalah juga haram hukumnya ya, walaupun itu ada hadisnya. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah sekelumit analisis singkat saya sederhana yang tidak berilmu ini dengan menggunakan akal dan pikiran. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana ya. Ketidakadaan sebenarnya kalau boleh dibilang ego mungkin juga, tetapi sebenarnya tidak juga
Tapi bisa dibilang ya, dalam ilmu psikologi kita mengembangkan itu ego, tetapi di sisi yang berbeda kita di dalam umat Islam itu terbiasa dengan jihad atau ijma yang berbeda, dan yang kita harus sepakati bahwa penentuan tanggal 1 Syawal itu adalah termasuk itu jihad yang kita sadari itu jihad itu bisa saja berbeda di antara beberapa ulama atau ahli atau orang alim yang kita tanya. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Selamat berlebaran.